perkenalkan, nama saya Dr. Dania. Di sini saya akan sedikit ngobrol-ngobrol sama dokter kesayangan kita, yaitu dokter spesialis gizi klinik. Namanya Dr. Dimas Widayu. Halo dok. Halo. Ini kan yang lagi tren itu kan lagi makanan lokal ya dok ya. Gimana sih caranya dok kita untuk biar gizi seimbang tapi dari makanan di dekat kita dok, makanan lokal, mungkin makanan sekitar kita atau seperti apa dok, boleh dijelaskan dok? Pas ya, sekarang temanya untuk Hari Gizi Nasional ke-66 tahun 2026 ini memang gizi seimbang dari pangan lokal. Jadi memang slogannya tuh lihat isi piringku, tetap kita lihat dari isi piringku. Jadi memang dengan boomingnya nih ya, banyak banget sekarang tuh jajanan-jajanan yang viral-viral itu street food ya dok ya. Street food tuh yang enak-enak gitu kan. Tapi kan kalau kita ngeliat tuh, coba sebutin aja contohnya yang lagi viral tuh apa? Makanan yang mochi. Nah, terus apa lagi? Topoki. Nah, apalagi tuh aci-aci ya dok yang ya. semuanya juga yang serba digoreng-goreng, kriuk. Terus kalau enggak minumannya semua serba yang manis. Creamy, ya tambah kan? es krim juga dok biasanya. Itu kan topping-toppingnya latte lah apa, itu semuanya rata-rata kandungan nutrisinya itu high karbohidrat, tinggi gula, tinggi lemak, yang aslinya itu sebenarnya nggak terlalu ya dok ya. Kalau emang semuanya tuh berlebihan, jadi kan komposisi nutrisi dalam makanan kita jadinya kan nggak seimbang ya dok ya. Makanya emang pembatasan untuk cemilan tadi itu perlu kita perhatikan untuk anak-anak, apalagi yang masih dalam proses masa tumbuh ya, masa pertumbuhan, biar pertumbuhan dan kembangnya itu juga optimal. Oke dok, tadi kan dokter lebih spesifik untuk ke anak-anak dok, itu gimana caranya dok untuk gizi seimbang untuk anak-anak dok? Mulainya dari mana nih kita? Dari rumah, mulai dari isi piring itu gimana dok? Ya otomatis ya. Kalau untuk kita ngomong untuk pertumbuhan anak-anak, kalau lagi trennya kan tetap masih ke gizi buruk ya sekarang ya. Itu saya selalu balik lagi ke ibunya. Ke ibu ya dok ya. Karena ibunya kan yang mengurus, yang itu kan makanannya, nyiapin makanannya. Perlu diperhatikan semuanya untuk anak-anak ataupun untuk dewasa itu keseimbangan tadi. Gizi seimbang itu harus selalu mencakup yang namanya kandungan makronutrien dan mikronutrien ya. Kalau makronutrien berarti harus cukup karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral gitu. Yang mikronya yang nanti di dalamnya itu sup kecil-kecilnya ya. Itu yang kita dapetin nanti dari tambah-tambahan ataupun dari makanan juga. Jadi harus terpenuhi dulu. Itu boleh dokter ceritain nggak dari makronutrien mikronutrien itu kalau di dalam isi piring itu bentuknya seperti apa dok? Kalau sahabat sehat pasti juga udah banyak ya, udah tahu ya namanya isi piringku tuh, misalnya satu piring nih, satu lingkaran ini, itu kita imagine aja dibagi 4. Nah, yang setengahnya itu isinya sayuran dan buah-buahan misalnya gitu ya. Terus yang 1/4 lagi itu karbohidrat, jadi nasinya. Yang 1/4 lagi itu protein atau lauknya. Bahkan sekarang nih kita sudah mulai bergeser nih. Kadang kita lagi ngejar, dia pengen tinggi nih anaknya gitu. Ya berarti apa yang harus kita tambahkan? Ya jelas zat pembangun gitu. Pembangun ya satu-satunya cuma protein. Kita tambahin proteinnya, jumlahnya bisa lebih dari 1/4 gitu. Karena buah-buahan nanti bisa kita tambahkan untuk snacknya. Tuh ya. Lah beda lagi kita ngomong kalau untuk anak-anak gizi buruk gitu, itu berbeda lagi. Tetap komposisinya isi piringku, tapi komposisinya memang serat itu tidak terlalu banyak. Kita tambahkan di proteinnya sama lemaknya. Gitu. Kalau untuk anak gizi buruk gitu ya dok ya.
Tadi dari komposisi terdapat sayur dan buah ya dok. Gimana caranya kita mengatasi anak-anak yang picky itu ya dok, yang Ya, pilih-pilih betul. makanan gitu dok? Ya betul. Itu tuh memang agak sulit ya, bahkan bukan cuma anak-anak ya, orang dewasa pun sekarang tuh banyak yang nggak suka makan sayur. Jadi saya pikirnya kalau misalnya wajar nih, akhirnya dia datang ke saya dengan kondisi dia sudah obesitas gitu. Karena pola makannya melulu akhirnya ke karbohidrat, protein sama lemak yang tinggi tanpa serat gitu kan. Nah, ini tuh suatu pola yang memang kebiasaan di dalam dari kecil di dalam rumah itu, pola hidupnya itu memang sudah terbiasa anaknya. Kita jarang menyiapkan makanan kayak gitu. Setiap makan itu kurang ada variasi dari menu sayurnya. Anak-anak tuh kadang kalau udah sekali bilang nggak suka, ibunya udah langsung ngecap, oh ora doyan gitu. Dia nggak doyan, besok dia ibunya nggak mau masakin lagi, oh itu udah nggak doyan, itu nggak mau kok, itu nggak doyan lah. Itu satu yang harus mulai dirubah nih, si ibu nih. Si ibu belum tentu anak ini tuh nggak suka misalnya nih dia mungkin cuma wortel direbus atau ditumis gitu, bentuknya wortel sama buncis gitu, dia nggak mau. Tapi mungkin ibunya harus mulai kreatif, wortel itu bisa dijadiin di makanan lainnya ya, kita parut gitu, dimasukin ke jadi isian makanan gitu, misalnya dimsum ya dok. Ya betul, sekarang kan lagi ngetren tuh dimsum. Jadi dagingnya digiling bareng wortelnya digiling ya dok ya. Ayam campur daging, dicampur udang, terus nanti diparutin wortel, dicampur sekalian. Itu anak tuh nggak ngelihat bentuk wortel wujudnya, tapi di dalamnya tuh sudah komposisinya ada wortel. sudah. Memang harusnya butuh kreativitas tuh untuk ibu-ibu ya. Zaman sekarang udah banyak tutorial di YouTube, TikTok gitu kan. Mungkin chef juga sekarang udah dok, mulai ngasih banyak menu-menu untuk walaupun kemasannya bentuk dimsum, tapi dari itu terdapat protein, sayur, betul. Jadi komposisinya itu bisa seimbang untuk si kecil ya dok ya. Oke, lanjut lagi nih dok, untuk sarapan nih. Dari zaman saya dulu kan juga sarapan itu wajib ya dok, kayak untuk ayo sarapan dulu nih biar mau berangkat sekolah, biar nanti pinter, biar cepet nyerap pelajaran di sekolah. Itu apakah masih penting dok menurut dokter untuk gizi seimbang untuk generasi jelas muda ya, dok? jelas banget dong. Sarapan kenapa penting? Tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk dewasa, dan sekarang dewasa yang lagi ngetren juga pengen diet gitu. Kan seringnya tuh skip sarapan gitu kan. Akhirnya tuh anak-anak tuh juga gini, ibunya juga sibuk ngejar semuanya, satunya kerja, yang satunya mau berangkat sekolah. Si ibu juga lupa, dia juga udah nanti ada MBG di sekolah atau dibawain aja bekal gitu. Dibawain, masih mending kalau ada yang mau bawain anaknya itu misalnya roti bentuknya sandwich gitu ya. Dalamnya sayur, tomat, keju kan gitu ya udah dok. mewakili. Jadi tidak melulu ya kita itu karbohidrat itu bentuknya nasi, itu nggak harus ya, karena karbohidrat itu macamnya banyak gitu. Bisa kita gantikan dengan kentang, jagung manis, tadi itu roti gitu kalau untuk anak-anak ya. Jadi kalau untuk momi-momi nih yang memang juga kerja harus kita pagi-pagi semuanya bekal ya dok gitu, ya. Itu bisa kita siapin dari malam gitu. Misalnya kita udah siapin dulu nih yang tadi tuh bikin patty, bikin apanya udah dibikin dulu, tinggal besok masukin air fryer misalnya. Sekarang lagi trennya air fryer ya dok, tanpa minyak ya dok ya. Atau langsung digoreng gitu. Ceplok telur 1, tambah itu tadi patty, terus kasih slice keju, kasih irisan selada apa tomat, selesai, tepakin, Mas bawain ke anak. Atau mau bawa yang modelnya kayak model tadi dimsum. Itu juga boleh. Jadi nggak harus ya sarapan anaknya itu bentuknya nasi. Atau mungkin yang sekarang lagi ngetren lagi apa? Overnight oat. Overnight, oke. Itu juga bagus untuk anak-anak. Cuma kita tinggal memvariasi tuh
isinya bentuknya apa, susu yang dipakai itu apa, misalnya gitu. Overnight itu kita siapin dari malam juga Oh oke. gitu, nggak apa-apa ya dok ya? Iya, emang namanya overnight kan, dia harus didiamkan dulu di kulkas lebih dari 4 jam lah. Susunya tinggal pilih kalau untuk anak-anak yang tinggi protein, tinggi kalsium gitu. Karena sekarang ya kalau anak mau tinggi, kita harus pikirkan dia jangan sampai obesitas. Kalau dia obesitas pada anak-anak juga akan memperlambat pertumbuhan tinggi badannya. Jadinya makanya susu-susu formula yang sedang itu sekarang tuh untuk susu anak pun itu jarang loh yang pakainya manis banget. Jadi gulanya dia nggak terlalu high, dia pasti tinggi protein, tinggi kalsium, low fat. Oh yang utama low fat ya, Ya, dok karena ya? yang kita butuhkan itu lemaknya bukan lemak jenuh, tapi tetap lemak yang sehat gitu kan. Dari daging-dagingnya, dari susu, telur, keju tadi udah bagus juga. Oke, untuk podcast kali ini terima kasih ya dok ya sudah sharing-sharing ilmu ke kita, Iya. walaupun nggak lama tapi semoga ilmunya bermanfaat. Mungkin boleh closing statement dok untuk podcast hari ini dokter? Sesuai temanya Hari Gizi Nasional tahun ini ya, slogannya kita itu dimulai dari isi piringku. Jadi mulailah kita menata hidup kita itu dengan pola gizi atau diet sehat gizi seimbang. Oke sobat sehat, jika mau konsultasi lebih lanjut dengan Dr. Dimas, spesialis gizi klinik, monggo boleh datang ke Rumah Sakit Budi Rahayu di Poli tiap hari Selasa dan Kamis jam 1 siang. Oke, bye.